Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rizky. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan modul yang kemarin modul ke-8, sekarang ke modul ke-9, yaitu tentang mendeteksi perangkat keras dengan Linux. Oke. Nah, sini pokok pembahasannya. Komponen dasar sistem komputer, habis itu fungsi dan interaksi komponen utama, CPU, RAM, storage, motherboard, GPU, PSU, habis itu peripheral input output, komponen jaringan dasar, NIC router, membaca informasi perangkat keras dari Linux CLI. Nah, mungkin langsung saja kita ke studi kasusnya ya kan, soalnya yang nomor 1. Nah nih, itu disuruh yang pertama disuruh buat laporan singkat dalam file teks tentang spek hardware komputer yang digunakan. Untuk praktikum, gunakan perintah CLI yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang model CPU dan jumlah core. Habis itu ada total RAM yang terpasang dan RAM yang tersedia. Habis itu ukuran total hard disk atau SSD dan beberapa persen yang sudah terpakai pada partisi root. Habis itu model kartu grafis jika ada dedicated. Habis itu ada model kartu jaringan internet dan atau wifi. Kemudian selanjutnya kita ke terminalnya. Pertama kita ke ls, kita ls CPU. Nah, di sini, karena saya menggunakan VirtualBox, tidak dari USB, jadi itu tampilannya seperti ini ya. Bisa bilang mungkin karena saya tidak menggunakan tidak install langsung Ubuntu-nya, Linux-nya, saya menggunakan VirtualBox, jadi itu tidak lebih lebih dikit lah, nggak lebih detail lah gitu. Pokoknya beneran ini mungkin bisa lebih banyak kali ya ini ya. Soalnya kalau mau VirtualBox tuh tidak lebih spesifik mungkin. Nah, itu nanti ls CPU. Nah, itu perintah ini menampilkan jenis prosesor, jumlah core, frekuensi, dan arsitektur CPU. Nah nih, ini prosesornya nih, i7 Gen 13. Habis itu jumlah core-nya nih, core-nya per soket. Nah, sudah frekuensinya nah, jadi tampilan seperti ini. Langsung saja kita ke perintah selanjutnya. Ini yaitu yang pertama ini kan pertama itu mengecek model CPU dan jumlah core. Nah, kemudian yang kedua tadi total RAM yang terpasang. Oke. Total RAM yang terpasang. Cek perintahnya free ini skip. Nah, ini totalnya. Yaitu G ini sebenarnya gigabyte. Ini megabyte, kilobyte. Nah, nih hasilnya seperti ini. Nah, habis itu yang ketiga mengecek ukuran total hard disk atau SSD. Kita menggunakan perintah df pakai partisi root. Oke, enter. Nah,
Nah, ini size nya 450 GB 12. Nah, ini hasil seperti ini. Itu menunjukkan ukuran total partisi root, berapa yang sudah terpakai dan berapa yang masih kosong. Nah, dan habis itu untuk melihat disk yang terpasang menggunakan perintah ls blk. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Ada size-nya, ada type-nya nih, loop type-nya. Habis itu kita mengecek model kartu grafis ls CPI grab i VGA. Bentar. Nah, mungkin karena saya menggunakan VirtualBox, jadi itu tidak terbaca mungkin, karena tapi kalau di Windows terbaca ini. Itu saya menggunakan VGA RTX ya. Nah, habis itu ngecek kartu jaringan ya, ngecek WiFi dengan LSGPI. Enter. Nah, sama seperti tadi, tidak terbaca ya. Kalau mungkin nih komen itu untuk mengecek kartu jaringan ada 2 komen menggunakan ini LSGPI grab script network dan IP link. Nah, mungkin karena saya bilang saya menggunakan VirtualBox, yaitu tidak terdetek mungkin mungkin kalian harus menggunakan ini flash disk ya, USB, kan download langsung gitu, langsung dari OS nya langsung, dari Linux langsung, mungkin bisa. Selanjutnya nomor 2, jangan perintah ls USB dan colokkan sebuah USB flash drive ke komputer Anda. Belum outputnya nih. ls USB. Nah, hasilnya seperti ini karena saya bilang tadi saya tidak menggunakan saya tidak punya flash disk lah ya. Jadi saya menggunakan VirtualBox gitu. Soalnya saya disuruh tadi jangan perintah dan colokkan USB, jangan lagi ya. Oke, coba apakah sama? Oke, sama aja. Iya, udah terbaca ya. Itu aturan tuh kalau misalkan kalian menggunakan SV itu outputnya tuh satu baris baru yang menunjukkan vendor dan model flash disk yang saya colokkan. Nah, saya dari baris saya bisa melalui flash disk yang digunakan. Oke. Itu beda mungkin ada ini ada misalnya nih kan pertama-tama tidak menggunakan flash disk gitu, kita kan tidak mencolokkan flash disk itu USB. Nanti kalau misalnya akan menggunakan flash disk akan jaringan perintahan lagi gitu, ada tambahan satu baris gitu kayak ada drive baru lah, SD baru. Misalnya muncul satu baris baru lah, bisa bilang lah. Habis itu mungkin langsung aja nomor 3, amati output dari LSPCI strip K, cari device yang dikarenakan dari VNS, apa artinya ini. Oke. LSPCI. Nah, hasilnya seperti ini. Intel Corporation. Jadi jadinya tuh perintah ini menampilkan perangkat
PCI beserta drive kernel yang sedang digunakan. Jika suatu device memiliki tulisan kernel drive Linux, artinya Linux sedang memakai drive tersebut. Yaitu untuk mengaktifkan perangkat tersebut tanpa driver ini perangkat tidak akan berfungsi. Gitu. Intel Titan 2 Natoma Intel kernel. Nah, nomor 4, jelaskan mengapa FreeStrip lebih mudah dibaca daripada cat/proc meminfo untuk menggunakan RAM secara cepat. Seperti tadi saya bilang tadi yang saya ketik di awal free meta ya. Nah, kenapa? Yaitu karena FreeStrip ini lebih mudah dibaca dibanding cat proc meminfo. Yaitu strip ini merangkum penggunaan RAM dalam bentuk table. Nah, seperti ini. The total usage free shared. Nah, habis itu angkanya otomatis dalam format gigabyte dan megabyte. Nah, informasi yang ditampilkan hanya inti total terpakai, total terus yang dipakai dan yang free gitu. Itu lebih lebih simpel lah. Sedangkan kalau /proc meminfo itu terlalu panjang dan terlalu detail lah, sehingga sulit dibilang cepat, dibaca cepat gitu. Habis itu yang nomor kelima, tantangan cari tahu vendor ID dan device ID dari kartu WiFi Anda menggunakan LSPCI. Lalu cari saran menggunakan vendor ID dan device ID tersebut untuk kartu WiFi Anda. Itu menggunakan LSPCI. Nah, harusnya ini tuh berhasil ya, harusnya tuh ini menampilkan menampilkan vendor ID dan device ID-nya aturan. Ini karena saya menggunakan VirtualBox ya tidak berhasil lah. Mungkin pembahasan modul hari ini mungkin sampai sini saja kali ya. Mungkin kan bisa coba-coba kan install Ubuntu Linux ini di USB gitu, install US lah, tidak menggunakan VirtualBox gitu seperti saya, untuk kalian mencoba-coba ya kan. Dan ini perintah-perintahnya. Habis itu mungkin sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.